Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan bisnis common mistakes. Temanya adalah kesalahan-kesalahan umum yang seringkali dilakukan oleh para pebisnis. Nah, jadi ini juga akan terbagi dalam beberapa part. Part pertama ini saya mau menyampaikan bagaimana kita melakukan muhasabah terlebih dahulu. Jadi Umar bin Khattab itu bilang, muhasabalah dirimu, periksa dulu, evaluasi dulu diri kita sendiri sebelum mengevaluasi orang lain. Jadi saya punya pengalaman yang dulu subhanallah menarik sekali. Allah izinkan saya itu apa ya istilahnya ya, dibilang itu orang bisa menginfluence orang tuh dengan mudah, tapi memang bukan dengan ngarang, dengan apa adanya. Jadi kalau ketemu sama orang, izin Allah, alhamdulillah, itu saya bercerita, jadi soft selling aja, terus tahu-tahu closing aja. Nah dulu tuh begitu juga, setiap kali saya itu butuh modal dari perorangan, kan pada saat bangkrut dulu itu gali lubang tutup lubang. Jadi udah mau jatuh tempo nih, investor A, maka saya silaturahim ke B atau ke investor A lagi untuk kemudian perpanjangan atau ke B gitu ya, untuk dapat investasi baru, menutup investasi yang berikutnya, gali lubang tutup lubang. Nah suatu saat saya kemudian bertemu dengan satu guru gitu ya, yang ketika saya juga seperti itu punya kesempatan untuk berbicara sama beliau, lalu saya juga seperti biasa bercerita apa adanya, bukan sesuatu yang orang, saya punya rencana begini Pak, wah saya akan kembangkan bisnis saya, kondisinya seperti ini dan saya sedang kembangkan, nanti rencananya akan mencapai capaian yang begini-begini, cita-citanya, wah memang benar itu cita-cita yang sedang saya kejar. Tapi kemudian beliau menyampaikan kepada saya, Pak Rizal, menurut saya Pak Riza tidak pada waktunya untuk ekspansi. Kemudian saya tanya, loh kok saya heran gitu ya. Menurut saya Pak Riza itu waktunya sekarang justru beres-beres. Pak Riza, di tempat Bapak itu, kata beliau, itu banyak sekali kebocoran. Nah, saya kejar lah, Bapak tahu dari mana sih? Pak Riza, bahkan boleh jadi tempat Bapak itu banyak malingnya. Saya kejar lagi kan, wah itu kan sudah tendensius banget. Bapak tahu dari mana? Terus beliau bilang lagi apa? Pak, berapapun uang yang Bapak dapat sekarang ke saya, itu ibarat nyiram air di pasir. Dia basah bentar aja, habis. Terhenyaklah saya. Lemes saya. Karena yang tahu itu cuma saya sama direktur keuangan saya. Memang faktanya lagi kayak gitu. Berapapun uang masuk, dari manapun uang masuk, itu cuma kayak nyiram air di pasir, habis. Orang ini, beliau ini, cuma pernah sekali aja saya ajak ke pabrik baru saya waktu itu yang dapat ngutang itu. Keliling sekali, kemudian sudah. Nah itu ketemu hampir setahun kemudian. Beberapa bulan kemudian, tidak setahun sih, beberapa bulan kemudian. Terus tahu-tahu udah ngomong begitu. Bahkan mungkin banyak maling. Bapak berapapun dapat duit, itu akan kayak nyiram air di pasir. Habis. Diam saya. Akhirnya apa? Mode yang kemudian saya setel bukan lagi mode meminta atau mau closingin dia dengan cara soft selling. Saya langsung modenya sudah mode menyerah dan minta tolong. Pak, kok Bapak bisa menganalisis seperti itu? Tertawalah beliau. Pak, saya sudah tua. Sudah banyak pabrik perusahaan yang pernah saya lihat. Apa yang kemudian saya lihat di pabrik Bapak, di tempat Bapak itu sama dengan beberapa hal yang pernah saya lihat di tempat-tempat lain, yang itu biasanya masalahnya nggak jauh seperti itu. Pak, boleh nggak saya minta tolong Bapak bantuin deh gitu. Untuk bagaimana saya keluar dari kondisi ini. Terus beliau bilang apa?
Boleh nggak saya tanya dulu Pak? Oh boleh Pak. Sebenarnya nanya apa? Pak Riza, kalau gaji Bapak sebagai pemilik dari bisnis Bapak sendiri, sebagai CEO, Presiden Direktur Bapak sendiri berapa? Saya sebutkan angka, saya rasanya pernah menyampaikan materi ini sebelumnya. Nah, itulah background dari dialog ini. Nah, tetapi prinsip dasar dari kemudian apa yang saya sampaikan ini teman-teman, akhirnya terbongkar hal-hal yang sangat fundamental, yang itu adalah subhanallah salah fatal dalam bisnis. Nah, maka sebelum kita itu merespon dan melakukan tindakan perbaikan apapun itu, sebaiknya kita kenali business common mistakes. Kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh pebisnis. Dengan cara apa? Pertama, ayo kita diagnosa dulu. Dengan cara mendiagnosa yang tepat, yang benar. Kalau nggak bisa sendiri ya minta tolong orang yang ngerti. Tapi jangan salah orang. Jangan cari orang yang ngobyek. Kalau yang ngobyek, wah ini harus operasi, ini sudah ICU. Wah, biayanya besar sekali. Wes, serem aja kita. Wah, udah keluar banyak uang. Taunya sebenarnya cukup bius lokal aja, bedah lokal aja selesai. Atau sebenarnya rawat jalan aja udah cukup. Tapi karena kita salah orang, salah coach, dapatnya coach Hotahai. Nah, akhirnya kita harus habis gitu ya, mau sembuh malah jadi tambah parah. Nah, jadi diagnosa yang tepat agar menemukan solusi yang sesuai. Jadi saya ingat banget teman-teman sekalian. Kalau ke dokter itu dulu, kalau ke dokter anak itu kan belum ngerti nih ya. Jadi cari tahu dokter anak, kalau mau ke dokter anak siapa sih yang bagus? Oh itu, kalau ke situ itu cepat sembuh. Wah, pergi kita ke dokter itu, langsung dikasih obat. Iya bener, cepat sembuh. Kalau panas cepat turun. Ternyata makin kesini makin ngerti kami nih, saya dengan istri kemudian ngerti waktu itu ya, sudah berbelas tahun yang lalu. Oh ternyata dokter yang bagus tuh bukan yang kayak gitu. Ternyata dia itu kasihnya obat-obat paten yang dia memang sepertinya langsung hajar nyembuhin, padahal itu pakai antibiotik yang sapu jagat yang keras-keras. Salah, akhirnya pindah dokter, cari lagi siapa. Oh ada Profesor Anu gitu. Datanglah ketika ada anak sakit dibawa sana, udah panas, kaminya udah panik gitu ya. Ternyata lama diagnosanya segala macam, terus dokternya bilang, enggak apa-apa, ini enggak perlu dirawat dok, enggak. Dan ini aja. Begitu dikasih resep obatnya enggak nyampe 10.000, cuma berapa ribu rupiah, obat generik pula. Kasih vitamin, udah ternyata betul gitu ya. Apalagi makin kesini kemudian makin tahu, ternyata tidak semua sakit itu harus direspon dengan dokter bisa ditreatment dulu dengan cara-cara yang lain, madu lah apa. Oh ternyata diagnosa tidak terburu-buru itu bisa mengenali ketika ada gejala demam tinggi orang sakit itu, apakah dia infeksi bakteri atau dia serangan virus atau ada radang di mana misalkan seperti itu, kan bisa saja. Nah itu yang kemudian diagnosa itu penting. Sama di bisnis pun begitu. Masalah yang paling sering menjadi gelagat akhirnya si pengusaha ini kemudian sadar, bisnisku bermasalah, bisnis saya ada masalah. Pada saat apa? Pada saat habis cash, no cash. Atau cashnya udah terjun bebas. Baru tuh, bisnis saya ada masalah. Sebelum ada cash mah gak ada urusan. Nah ini yang sering kali menjadi masalah atau muncul dalam bisnis. Kehabisan cash. Jadi gejalanya tuh udah tiba-tiba udah demam tinggi lah kira-kira kalau sakit. Panas begitu ditensi, diukur gitu ya. Panasnya 40 derajat, 41 derajat. Panik lah orang tua. Nah kalau di bisnis tuh cashnya habis. Ini masih belum dibayar. Itu pengalaman pribadi. Jadi kekurangan cash ini mesti didiagnosa dulu teman-teman. Apa sebabnya? Apakah kekurangan cash ini benar-benar karena nggak ada order? Kan bisa kekurangan cash, habis cash. Terus ditelaah, jangan-jangan karena nggak ada order, sepi order. Atau stok nggak ada yang bisa dijual. Sebenarnya order banyak tapi nggak ada yang dijual, stoknya habis. Atau jangan-jangan pengeluarannya.
Karena bebannya besar, terutama beban hidup. Beban owner maksudnya gitu. Wah gitu ya, penghasilan omsetnya misal ya, omsetnya 100 juta sebulan, omset. Tapi ownernya beban hidupnya 60 juta sendiri. Ambil sama owner untuk membiayai beban hidupnya. 40 juta dipakai untuk muterin bisnis, beli bahan baku, jualan. Lama-lama habis, tiap bulan ngambilnya si ownernya minimal 60 juta. Habis lah. Nah, pengeluaran besar jangan-jangan karena ownernya. Atau jangan-jangan ownernya hobi. Hobi apa? Hobi investasi misalnya. Wah, beli ini, beli mobil, tambah koleksi, beli apalagi, ada tanah, beli, ada ruko beli. Akhirnya penghasilan yang segitu dipakai untuk terus aja investasi. Akhirnya habis cash. Diagnosa dulu kenapa. Jangan-jangan lari ke piutang. Lari sih. Ada neracanya bagus. Tapi numpuk gitu ya. Cashnya itu makin susut. Piutangnya banyak. Atau persediaan juga besar. Diagnosa dulu. Nah, kenapa diagnosa itu penting banget supaya kita tindakannya tidak serabutan. Tapi saya nggak ngerti kenapa bisnis saya. Loh, kan bisa dibaca di laporan keuangannya. Nggak punya laporan keuangan. Oh ya udah. Jadi gimana kalau nggak punya laporan keuangan? Tidur aja. Nah, bisnis mesti upayakan punya laporan keuangan teman-teman. Bukan sekedar laporan keuangan itu memang harus ada. Tapi itu penting sekali. Ingat, ayat yang mengingatkan pencatatan. Itu satu ayat tentang hutang, piutang, segala macam itu Al-Baqarah 282, satu ayat, satu halaman sendiri. Nah maka Masya Allah, tabarakallah, jangan sampai kita nggak ngerti. Contoh lain, bisnis kita stagnan, pengen naik tapi nggak naik-naik nih. Udah ikut workshop ini sampai disebut ahlul workshop, sebulan 5 kali ikut workshop aja gitu. Ada juga yang dia walk rajin gitu ya, istrinya shop, enggak ya. Atau dianya shop, istrinya yang walk gitu. Nah itu kenapa kok nggak naik-naik? Padahal saya rajin belajar. Iya, bukan rajin berbisnis tapi rajin belajar. Kok atau omsetnya naik turun gitu ya, nggak stabil. Atau punya tim nggak ada yang betah timnya. Nah atau kemudian kita terjebak hutang yang buruk gitu, jangan-jangan dapat surat cinta dari kantor pajak. Nggak sadar kita itu ternyata menggali kuburan kemiskinan. Nah ini kita mesti pahami dulu, petakan, diagnosa kenapa sehingga tindakan dan rencana tindakan kita tepat. Nah ini bagian satu ini pengantar seperti biasa insya Allah teman-teman ya. Nanti bagian keduanya part 2-nya, bagian keduanya adalah kita kenali yuk masalah-masalah teknis apa sih yang biasanya menjadi common mistake, kesalahan-kesalahan yang sering secara umum dilakukan oleh pebisnis, sadar atau tidak sadar. Jadi bagian kedua nanti kita bahas tentang masalah teknis. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.